Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel Nara Story. Dan tentunya masih bersama saya Mas Nara di sini. Apa kabar kalian semua? Selamat pagi. Semoga selalu baik-baik saja, sehat badannya, dilimpahkan rezekinya, dan dihindarkan dari segala mara bahaya. Amin. Di kesempatan kali ini saya akan menceritakan sebuah cerita drama rumah tangga dengan judul Runtuh. Oke, seperti biasa sebelum ke ceritanya, bagi kalian yang belum subscribe channel Nara Story, silahkan bisa subscribe dulu lah. Dan aktifkan lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan cerita menarik dari channel Nara Story. Dan jangan lupa juga untuk share and like, tentunya agar Mas Nara lebih semangat lagi untuk menghibur kalian. Oke, kalau sudah, terima kasih. And so just try keep up with me. Jam sudah menunjukkan pukul 15.30. Itu tandanya sebentar lagi Mas Arif akan tiba di rumah. Aku pun segera menyambar handuk dan langsung melangkah terburu-buru ke kamar mandi. Mama mandi sebentar ya sayang ya. Abang Gilang sama Dedek Sanum tunggu di sini dulu ya. Pesanku kepada kedua anakku Gilang dan Sanum. Aku harus segera mandi untuk menghilangkan keringat yang mengucuri badanku seharian ini. Kegiatanku sebagai seorang ibu rumah tangga yang mengurus 2 orang anak balita membuatku benar-benar tak punya waktu untuk mengurus diriku. Apalagi dari semalam Sanum sedang demam dan rewel, tak ada hentinya. Tak mau lepas dari gendonganku. Bahkan semalam aku sampai tertidur dengan posisi duduk bersandar di kursi, sambil terus menggendong Sanum dengan kain jarik. Setelah badan ini basah karena terguyur oleh air, aku pun segera meraih sabun, lalu menuangkannya untuk kugosokkan ke badanku dengan gerakan yang super kilat. Namun baru saja aku menggosok badanku menggunakan sabun, tangis Sanum pun pecah. Dia menangis dengan kencangnya mencariku. "Sanum sayang, tunggu sebentar ya nak, mama sebentar lagi selesai," teriakku dari dalam kamar mandi yang pintunya sengaja tak aku kunci. Bukannya diam, tangis Sanum malah semakin menjadi-jadi. Tentu saja aku harus segera menyelesaikan aktivitas mandiku, walaupun badanku belum terkena sabun sepenuhnya. Aku segera meletakkan handuk ke badanku, lalu dengan buru-buru menghampiri Sanum yang masih menangis dengan kuatnya. Sanum pun segera kugendong kembali. "Cep-cep sayang, mama di sini nak. Mama cuma mandi sebentar. Mama gak ninggalin Sanum. Udah ya nangisnya. Mama pakai baju dulu ya sayang. Nanti mama gendong dedek Sanum lagi ya," ujarku kepada Sanum yang baru berusia 10 bulan. Sanum pun segera kurebahkan di atas kasur. Begitu gendongannya lepas dariku, tangis Sanum pun kembali pecah. Dengan tergesa-gesa tanpa memilah dan memilih, aku langsung meraih tumpukan daster dalam lemari pakaianku. Daster lagi. Padahal niatnya aku akan memakai baju yang lebih bagus untuk menyambut kepulangan suamiku. Selesai mengenakan dasterku yang sudah usang hingga terdapat robekan di bagian keteknya, aku pun kembali menggendong Sanum dengan kain jarik andalanku. Pundak ini terasa hampir copot dan memar akibat terus-terusan menopang berat anakku dari semalaman. Mama, ujar Gilang kepadaku. Gilang sendiri usianya baru 3 tahun. Jarak usia mereka berdua memang dekat. Itulah kenapa aku sampai serepot ini. Aku sendiri adalah seorang ibu rumah tangga, full mengurus anak dan rumah sendirian karena jika harus menyewa ART, aku tak akan sanggup untuk menggajinya. Suamiku sendiri bekerja di salah satu perusahaan, bukan sebagai manajer ataupun direktur, karena jabatan Mas Arif hanyalah sebagai staf biasa. Dulu sewaktu aku belum hamil Gilang, aku masih bekerja sebagai sales mobil. Tinggi badanku yang lumayan serta bentuk badan dan wajahku yang lumayan itulah membuatku diterima bekerja di sana. Aku memang cantik dengan kulit kuning langsat, hidung mancung, serta bibir tipis menggoda. Banyak orang yang memuji kecantikanku, termasuk salah satunya adalah suamiku sendiri, Mas Arif. Ya, banyak orang yang menilai jika cantik adalah syarat untuk menjadi sales mobil. Padahal sebenarnya yang dibutuhkan adalah skill bagaimana caranya agar kita bisa meyakinkan customer sampai dia deal membeli mobil yang kita tawarkan. "Abang mau makan?"
Sebentar ya, biar mama ambilkan makanannya. Aku pun segera berlalu ke dapur, mengambilkan makan untuk anak pertamaku. Beruntung sekali Gilang sudah bisa makan sendiri, jadi aku sudah tak perlu repot-repot untuk menyuapinya. Tak lama kemudian suara knalpot sepeda motor Mas Arif pun terdengar. Gilang yang sudah menandai knalpot papanya tersebut langsung berlari keluar rumah menyambut kepulangan Mas Arif. "Papa pulang!" Aku dan Sanum pun langsung menyusulnya. "Papa!" Mas Arif pun langsung memeluk jagoan kecilnya tersebut. Lalu Gilang digendongnya dengan manja. "Nih, Papa beliin kue coklat buat Gilang," ujar Mas Arif seraya membuka jok sepeda motornya. "Wah, aku mau. Terima kasih, Papa." Gilang pun langsung merebut kue coklat tersebut, lalu memaksa turun dari gendongan Mas Arif. Dan setelah itu dia langsung berlari ke dalam rumah. Mas Arif memang sosok ayah yang sangat menyayangi anak-anaknya. Dia adalah tipe ayah yang selalu meluangkan waktunya untuk sekedar menemani dan bermain bersama kedua anaknya. Bahkan di saat nongkrong pun Gilang pasti selalu dibawanya. "Mas?" Dengan tatapan aneh Mas Arif pun kemudian memperhatikan penampilanku dari atas kepala hingga ujung kaki. "Kenapa, Mas?" "Kamu belum mandian?" "Sudah, Mas, tapi aku belum sempat menyisir rambut." Memang seperti inilah keadaannya. Repotnya mengurus dua anak, apalagi Sanum sedang demam dan tak mau lepas dari gendongan. Membuatku tak punya waktu untuk sekedar berdandan. Bisa menyempatkan untuk mandi saja rasanya sudah alhamdulillah. Hampir setiap hari aku menyambut kepulangan Mas Arif dengan pakaian daster lusuh, rambut yang jarang disisir, dan selalu dijedai, serta bau keringat yang kecut karena tak ada hentinya melakukan aktivitas. Padahal dulu sewaktu aku masih gadis, aku selalu tampil cantik dan wangi. Rambut selalu tergerai dengan rapi, dan pakaian bagus yang selalu mengikuti tren model baju pada zamannya. "Aku baru saja pulang kerja loh, Yan. Belum juga masuk rumah, tapi rasanya sudah ruwet dengan penampilanmu yang seperti ini," ujar Mas Arif berkomentar dengan raut wajah kesal. "Bukannya aku gak mau nyambut kamu, Mas, tapi Sanu masih rewel. Ini saja udah untung aku masih sempat mandi." Mas Arif pun langsung membuang nafasnya dengan kasar setelah mendengar penjelasanku. "Bagaimana suami bisa betah di rumah jika melihat tampilan istri seperti ini terus?" ujar Mas Arif. Lalu setelah itu dia langsung berlalu masuk ke dalam rumah. Aku hanya bisa terdiam sambil memandangi Sanum yang masih menempel kepadaku. Sebenarnya aku juga ingin berdandan, tampil cantik dan menyambut suamiku, tapi keadaan tidak mendukungku untuk melakukan hal tersebut. Tak mau mengambil hati dari ucapan suamiku, aku pun segera masuk ke dalam menyusul Mas Arif dan Gilang. Selesai mandi dan berganti baju, Mas Arif pun langsung mengambil alih Sanum dari gendonganku. "Sini Sanum, kamu siapin makanannya, biar kita makan sama-sama." "Iya, Mas." Aku pun segera ke dapur menyiapkan makan untuk kami, mumpung Sanum sedang bersama papanya. Untung saja Mas Arif mau mengerti. Tak perlu aku minta tolong padanya untuk sejenak mengambil alih Sanum. Mas Arif dengan sendirinya langsung mengambil alih Sanum dariku. Ya tak apa, meskipun Mas Arif kerap kali berkomentar terhadap penampilanku. Yang penting dia masih mau mengerti dan paham dengan kerepotanku mengurus anak-anak. Menu lele goreng, sambal terasi, dan sayur bayam menjadi menu kami hari ini. Menu yang aku masak sambil terus menggendong Sanum tersebut menjadi menu istimewa kami hari ini. Ya karena ini adalah menu kesukaan Mas Arif. Rumah kami yang kecil dan sederhana membuat kami tak punya meja seperti rumah-rumah pada umumnya. Kami biasa duduk lesehan di depan TV dengan alas karpet. Walaupun begitu aku merasa sangat bersyukur, karena meskipun rumah kami kecil dan sederhana, yang penting kami masih memiliki tempat untuk berteduh. Dan yang paling utama adalah kami tak harus menumpang dengan orang tua ataupun mertua. Sambil makan Mas Arif sambil terus memangku Sanum. Meskipun dia terlihat kewalahan, namun Mas Arif terlalu menolak dan tetap tak mau memberikan Sanum padaku.
ataupun hanya sekedar membiarkannya duduk sendiri sampai dia selesai makan. Sanum biar duduk dulu mas. Biarkan saja Sanum seperti ini, kasihan. Sanum sudah seharian ditinggal kerja sama papanya. Jadi sekarang biar kangen-kangenan dulu ya, ujar Mas Arif kepadaku dan Sanum. Alhamdulillah, tidur juga akhirnya, ujarku yang baru saja meletakkan Sanum di kasur. Mumpung Sanum dan Gilang sudah tidur, kini saatnya aku berganti baju, menyisir rambut dan sekedar merias diri agar terlihat lebih rapi di depan Mas Arif. Meskipun sebenarnya aku sudah lelah dan badan juga sudah meminta untuk diistirahatkan. Begitu aku hendak menyisir rambutku, Mas Arif tiba-tiba menghampiriku. Mas, keluar sebentar ya, izin Mas Arif kepada aku. Keluar kemana mas? Si Joko ngajak nongkrong. Gak lama kok, palingan nanti jam 10 mas sudah pulang. Kamu istirahat aja, mumpung anak-anak sudah tidur, sambung Mas Arif. Tumben sekali Mas Arif nongkrong malam-malam seperti ini. Padahal biasanya dia nongkrong di sore hari. Itu pun Gilang juga diajaknya. Ya udah mas, nanti pintunya kunci saja ya mas. Ya. Mas Arif pun langsung bersiap nongkrong. Tapi kali ini kok ada yang aneh ya. Karena tumben sekali Mas Arif sampai mengganti bajunya dengan baju yang lebih bagus. Padahal biasanya dia hanya memakai kaos oblong dan celana pendek. Menyisir rambutnya dengan rapi, bahkan sampai menyemprotkan parfum ke badannya lagi. Memangnya mau nongkrong kemana mas? Kok tumben rapi? Tanyaku sambil terus memperhatikan Mas Arif. Gak kemana-mana, cuma nongkrong di depan. Mas nongkrong di kafe juga gak ada duitnya. Lagi pula sayang juga kalau duitnya dihambur-hamburkan untuk sekedar makan di kafe. Mas sadar jika gaji mas cuma UMR saja, jadi gak perlu aneh-aneh. Alhamdulillah jika Mas Arif tahu diri dan tidak neko-neko. Itulah salah satu alasanku untuk menerima lamarannya dulu. Tapi tetap saja malam ini rasanya aneh ya, karena Mas Arif tidak biasanya seperti ini. Selesai bersiap, Mas Arif pun langsung bergegas pergi nongkrong. Aku sengaja menyuruhnya agar dia sendiri yang mengunci pintu rumah, karena aku takut jika aku kebablasan tidur, bisa-bisa aku tak mendengar kepulangan suamiku. Ya maklum saja namanya emak-emak, kelelahan mengurus rumah dan anak seharian. Kalau sudah tidur pasti tak ingat daratan lagi, karena saking lelahnya. Selepas kepergian Mas Arif, aku pun segera ikut merebahkan diriku bersama kedua anakku. Saat sedang nyenyak dalam tidur, tiba-tiba saja aku dikagetkan dengan suara tangisan Sanum yang ingin menyusu. Aku pun segera bangun untuk menyusuinya. Sambil terus menyusui Sanum, kurai ponsel milikku yang masih tersambung dengan kabel chargeran di atas nakas dekat kasur kami. Layar ponselku menunjukkan pukul 22.20. Sudah jam 10 lewat. Tapi Mas Arif tak kunjung pulang, padahal dia janji akan tiba di rumah pukul 9 malam. Paling lama jam 10. Tapi ini kau udah lebih dari 20 menit ya. Mas Arif kemana ya? Kok jam segini belum pulang? Gumamku. Karena cemas aku pun segera menghubungi Mas Arif. Namun sayang, 3 kali aku coba menghubungi tetap saja tidak ada jawaban. Kamu di mana mas? Sudah jam segini tapi belum pulang. Cepetan pulang ya mas, isi pesanku Mas Arif. Ya karena Mas Arif tidak bisa ditelepon, aku hanya bisa mengirimkan pesan untuknya. Semoga saja Mas Arif segera membaca dan membalas pesanku. Aku terus menunggu kepulangan Mas Arif. Namun sampai jam 12 lewat dia tak kunjung pulang juga. Tepat jam setengah 1, suara knalpot sepeda motor Mas Arif samar-samar mulai terdengar. Dan ternyata benar, itu adalah Mas Arif. Dia baru saja pulang. Tak lama kemudian Mas Arif pun membuka kunci pintu rumah kami. Ceklek. Kok baru pulang mas? Joko ngajakin aku nongkrong agak jauh, di angkringan dekat perempatan lampu merah sana. Ini, aku bungkusin kamu susu jahe sama soto. Mas Arif memang tidak pelit dalam hal makanan, tapi dia memang sedikit perhitungan dalam memberiku nafkah pribadi. Nafkah pribadi yang kumaksud adalah uang untuk membeli kebutuhan pribadiku.
seperti skincare, pakaian, atau sekedar untuk membeli bedak dan lipstik saja terkadang masih diperhitungkan. Selama aku menjadi istri Mas Arif, aku hanya mendapat jatah uang sebesar 50.000 dari sisa uang belanjaan yang ia jatah tiap bulannya. Uang itu hanya cukup untuk kubelikan sebuah make up dengan harga diskon. Itu pun belinya harus bergantian. Jika bulan ini terbeli lipstik, maka bulan depannya gantian untuk membeli bedak atau foundation, atau bisa juga hand body lotion. Ya, seperti itulah Mas Arif. Susah mengeluarkan uang untuk kebutuhan pribadiku. Tapi jika untuk makan atau jajan, dia selalu royal sih. Tapi bukan berarti royal untuk makan di restoran mewah dan mahal, tapi untuk makanan sekelas ekonomi kami. Dulu aku sempat meributkan hal ini kepada Mas Arif, tapi ternyata jawaban Mas Arif benar-benar di luar dugaanku. Iya, aku ingat betul dengan kalimatnya waktu itu. Kalimat yang mengatakan bahwa aku sudah tidak berhak lagi mendapat nafkah untuk keperluan pribadiku. Karena saat ini kami sudah memiliki 2 orang anak yang kebutuhannya harus diutamakan daripada kebutuhanku untuk sekedar membeli lipstik. Padahal uang rokoknya sendiri jika dikalikan dalam sebulan jumlahnya lebih besar daripada kebutuhan kedua anak kami. Jawabannya yang tidak masuk akal bagiku. Meskipun aku sudah memiliki 2 anak sekalipun, aku masih berhak dong untuk mendapatkan nafkah pribadi. Lagi pula aku tak menuntut banyak. Yang penting cukup untuk membeli bedak, lipstik, serta body lotion saja. Tak perlu dengan merek mahal. Merek biasa saja pun tak apa. Terima kasih Mas, jawabku seraya menerima bungkusan plastik tersebut. Lain kali jangan kemalaman ya. Besok pagi kan kamu harus berangkat kerja. Kamu tidur saja ya Mas, istirahat. Enggak usah temani aku, sambungku. Ya sudah kalau begitu. Mas Arif pun segera memasukkan sepeda motornya. Sepeda motor kesayangannya yang sampai saat ini masih belum lunas cicilannya. Sedangkan aku segera menuju dapur untuk mengambil mangkuk untuk soto. Pagi-pagi sekali sebelum Gilang dan Sanum bangun dari tidurnya, aku sudah berkutat di dapur menyiapkan sarapan dan bekal untuk Mas Arif. Setelah selesai menyiapkan sarapan, aku pun segera membangunkan Mas Arif. Tentu saja, bangunnya Mas Arif disusul bersamaan dengan bangunnya 2 bocilku, Gilang dan Sanum. Setelah semuanya bangun dan Mas Arif sudah bersiap ke kantor, kami pun segera sarapan bersama. Lebih tepatnya yang sarapan hanya Mas Arif, Gilang dan Sanum saja, karena aku harus menyuapi Sanum terlebih dahulu. Jadi untuk jatah makananku setelah mereka bertiga selesai sarapan. Setelah Mas Arif selesai sarapan, dia pun langsung bergegas menuju kantor. Selepas kepergian Mas Arif, aku pun segera sarapan dengan kilat. Lalu setelah itu membereskan rumah dan dilanjut dengan memandikan Gilang dan Sanum. Biasanya setelah mereka berdua selesai mandi, aku biasa membiarkan mereka bermain di depan TV. Tentunya mereka masih dalam pengawasanku. Sementara itu aku melanjutkan aktivitasku untuk segera mencuci baju. Seperti inilah keseharianku mengurus anak dan rumah tanpa bantuan ART. Melelahkan memang, tapi harus dijalani dengan ikhlas. Seperti biasa, sebelum merendam semua baju yang aku cuci, aku selalu mengucek semua isi saku baju dan celana terlebih dahulu, karena berharap ada rupiah yang terselip di sana. Saat tengah memeriksa satu persatu, perhatianku tiba-tiba terhenti ketika aku menemukan sebuah struk belanjaan minimarket di saku celana yang Mas Arif pakai semalaman. Setelah aku teliti satu persatu daftar belanjaan tersebut, ada salah satu barang yang membuatku benar-benar terkejut. Iya, dalam daftar belanjaan tersebut ada sebuah alat kontrasepsi yang tertera di sana. Untuk apa Mas Arif membelinya? Sudah pasti ini digunakan bukan denganku, karena selama ini Mas Arif tidak pernah memakai alat kontrasepsi jika berhubungan denganku. Tentu saja aku langsung kepikiran buruk tentang Mas Arif. Aku pun segera menyimpan struk belanjaan tersebut, karena nanti setelah Mas Arif pulang dari kantor, aku akan menanyakan perihal alat kontrasepsi yang dia beli. Setelah menunggu seharian, Mas Arif akhirnya pulang juga. Namun aku tak langsung menghakiminya dengan struk belanjaan di saku celananya. Iya,
Tidak baik jika seorang suami yang baru saja pulang bekerja disambut dengan berbagai pertanyaan yang memicu kontra. Lebih baik aku biarkan dulu Mas Arif untuk makan dan membersihkan dirinya. Setelah Mas Arif selesai mandi dan makan, aku pun langsung menanyakan perihal struk belanjaan tersebut kepadanya. Untuk apa kamu beli alat kontrasepsi, Mas? Begitu mendengar pertanyaanku, Mas Arif pun langsung menghentikan aktivitasnya memainkan ponsel. Raut wajahnya nampak kaget, bahkan kedua bola matanya pun langsung membulat dengan sempurna. Alat kontrasepsi, ujar Mas Arif dengan terbata-bata. Iya Mas, alat kontrasepsi bukan hanya itu saja, tapi ada tisu kering, tisu basah, cemilan serta makanan lainnya. Lulur mandi dan body lotion pun sampai kamu beli juga. Kamu beli untuk siapa Mas? Untuk siapa kamu beli semua ini Mas? Itu bukan punya aku Yan. Itu punya Joko, ketinggalan di situ. Jawab Mas Arif dengan nada terbata-bata seperti ketakutan. Sorot matanya saja menandakan bahwa dia sedang berbohong. Iya, aku tahu itu. Feelingku sebagai seorang istri dan seorang perempuan pun tidak salah lagi. Buat apa Joko beli semua ini Mas? Joko itu belum punya istri. Untuk apa dia beli alat itu? Sambungku dengan nada yang mulai emosi. Tidak mungkin sekali Joko membeli barang seperti itu. Terlebih lagi ada barang belanjaan perempuan. Joko saja belum punya istri. Jangankan istri, pacar saja dia tidak punya. Bukan karena tak laku, tapi karena memang Joko tak mau pacaran. Lalu untuk siapa dia belanja barang tersebut? Joko itu lulusan pesantren Mas, ngerti agama, paham agama. Sholatnya saja gak pernah ditinggal. Selalu jadi jamaah di barisan saf pertama di masjid. Mana mungkin Joko tersebut berbuat seperti itu dengan wanita lain yang belum saja istrinya. Ya mana aku tahu Yan. Aku hanya menemani Joko saja. Terus kenapa struknya bisa sampai di saku celanamu Mas? Kenapa nggak di saku celana Joko? Ya namanya juga ketinggalan Yan. Semalam kan Mas ikut masuk juga ke minimarket, karena Mas juga ditraktir minuman dingin juga sama Joko. Alasan yang tidak masuk akal. Tapi jika perdebatan ini tetap dilanjutkan, yang ada hanya membuat masalah baru untuk kami. Oke lah, lebih baik aku diam. Diam bukan berarti aku percaya begitu saja dengan Mas Arif, tapi aku diam karena aku akan mencari tahu sendiri tentang kebenaran ini. Aku gak akan maafin kamu kalau kamu sampai bohong sama aku Mas. Iya, aku tak pernah bisa memaafkan Mas Arif jika memang terbukti berbohong. Jadi kamu nuduh aku gak jujur? Bukan nuduh kamu gak jujur Mas, tapi alasan kamu itu gak logis. Kamu saja yang terlalu lebay. Memangnya aku harus tahu urusan Joko? Terserah Joko belanja apa saja yang dia mau. Toh dia bayar pakai uang dia sendiri. Kenapa malah jadi kamu yang repot? Lagi pula jika Joko berbuat dosa di luar sana ya terserah dia sih. Yang penting aku tidak ikut-ikutan. Joko itu ngerti agama Mas. Mana mungkin Joko sampai melakukan dosa besar seperti itu? Ya mana tahu. Mana aku tahu. Meskipun Joko ngerti dan paham agama, bukan berarti Joko itu suci dan tidak pernah berbuat dosa. Terus kamu pikir aku yang tidak terlalu paham agama ini selalu berbuat dosa gitu? Tak menanggapi ucapan Mas Arif, aku hanya membuang nafasku dengan kasar. Dan setelah itu segera berlalu meninggalkannya. Percuma jika aku lanjutkan perdebatan ini, karena hanya membuat aku sakit hati sendiri. Mas Arif memang keras kepala, tidak pernah mau mengalah. Walaupun sudah terbukti jika dia yang salah sekalipun, dia tak pernah mau meminta maaf. Ya, egois memang. Sudah 2 hari aku mendiamkan Mas Arif. Aku hanya berbicara dengannya seperlunya saja. Mas Arif pun juga diam, seakan tak peduli jika aku sedang marah kepadanya. Sampai pada hari Minggu ini, yang biasanya Mas Arif mengajak kami keluar untuk sekedar makan bakso dan menikmati es campur di taman kota, tapi hari ini dia malah keluar sendiri. Dari tadi pagi setelah sarapan, Mas Arif keluar tanpa berpamitan denganku. Bahkan sampai sekarang jam 1:30 siang pun belum pulang juga. Karena hari sudah siang dan Mas Arif tak kunjung pulang, aku pun akhirnya memutuskan untuk mengajak Gilang dan Sanu membeli nasi padang di perempatan jalan dekat rumah kami. Hari ini aku memang sengaja tak memasak, karena aku pikir Mas Arif akan mengajak kami makan di luar seperti biasanya. Tapi ternyata sudah sesiang ini Mas Arif tak kunjung pulang juga.
Sambil mendorong sepeda roda 3 milik Gilang dan sambil menggendong Sanum, kami pun segera bergegas menuju warung nasi Padang di sana. Seperti inilah kerempongan mama anak dua. Sekali keluar, kedua anaknya pun ikut serta. Yang satu digendong, yang satu didorong. Beberapa saat kemudian kami pun sampai di warung nasi Padang. "Makan Mbak Yana?" tegur Joko kepadaku yang baru saja masuk ke warung. "Oh iya, terima kasih Jok." "Sini," Gilang sama Om Joko ajak Joko kepada Gilang. Gilang pun langsung duduk bersama Joko tanpa rasa takut. Karena seringnya Mas Arif mengajak Gilang nongkrong, Gilang menjadi akrab dengan teman-teman nongkrong Mas Arif, termasuk Joko salah satunya. Nah, mumpung Joko sedang berada di sini, lebih baik aku segera tanyakan perihal struk belanjaan yang aku temukan di saku celana Mas Arif semalaman itu. Jok, hari libur kok nggak nongkrong sama Mas Arif, Jok?" tanyaku berbahasa basi. "Sudah seminggu ini saya banyak kegiatan sama anak-anak masjid. Sebentar lagi kan mau bikin pengajian akbar, acara Isra Mi'raj, Mbak." "Oh alah, tapi kan kemarin masih sempat nongkrong sama Mas Arif sampai malam kan?" "Kemarin kapan, Mbak?" "Kemarin pas malam Kamis." "Malam Kamis? Malam Kamis saya nggak nongkrong sama Mas Arif, Mbak. Malam Kamis kemarin saya di masjid, ada acara kumpul sama remaja masjid." "Hah? Apa aku tak salah dengar? Jadi malam itu Mas Arif tidak pergi bersama Joko?" Sudah bisa kusimpulkan jika Mas Arif memang membohongiku. Berarti struk belanjaan yang kutemukan dalam saku celananya memanglah miliknya. Mas Arif benar-benar sudah keterlaluan sih. Bisa-bisanya dia menjual nama Joko sebagai alat untuk menutupi kebohongannya. Lantas, jika memang struk belanjaan itu adalah milik Mas Arif, untuk apa Mas Arif membeli alat itu? Apa mungkin Mas Arif menggunakan alat tersebut dengan perempuan lain? Dan apa itu berarti Mas Arif diam-diam bermain gila di belakang aku? Penjelasan dari Joko seketika membuat pikiranku cemas, berpikir negatif tentang suamiku. Tega sekali Mas Arif melakukan semua itu pada aku. Oke, kali ini aku akan cecar dan paksa Mas Arif untuk mengaku. Aku tak akan memberi maaf jika Mas Arif benar-benar selingkuh di belakangku. "Oh, berarti bukan nongkrong sama Mas Arif ya?" "Bukan, Mbak Yana." Setelah itu aku pun segera memesan nasi untukku dan Gilang. Untung saja di sini menyediakan menu ayam kecap yang pas sekali untuk menu anak-anak seperti Gilang. Maghrib pun tiba, Mas Arif pun tak kunjung pulang juga. Dan seharian penuh dia juga tidak memberi kabar kepadaku. Selesai menunaikan sholat maghrib, aku segera menidurkan kedua anak-anakku, menyusui Sanum sambil terus menepuk-nepuk Gilang. Tak lama kemudian Gilang dan Sanum pun akhirnya tertidur dengan pulas. Kulirik jam di layar ponselku, ternyata sudah menunjukkan pukul 19.30. "Kemana kamu, Mas?" ujarku dengan penuh rasa kesal. Mumpung kedua bocilku sudah tertidur pulas, aku pun segera membereskan pekerjaan rumah yang belum kelar. Ya, seperti inilah pekerjaan seorang ibu rumah tangga. Tak ada henti-hentinya dan tak ada habis-habisnya. Malam-malam seperti ini pun masih ada saja pekerjaan yang harus dibereskan. Bahkan di jam istirahat malam pun harus tetap terbangun untuk menyusui anak. Meskipun melelahkan, ya, namun aku menikmati masa tersebut. Masa di mana aku adalah dunia bagi anak-anakku. Apalagi masa-masa seperti ini tidak akan lama. Hanya sampai Gilang dan Sanum bisa bermain sendiri. Karena nantinya jika mereka sudah besar, bisa bermain sendiri, dunia mereka bukan aku lagi. Saat sedang merapikan mainan Sanum dan Gilang, samar-samar suara knalpot sepeda motor Mas Arif terdengar mulai memasuki halaman rumah kami. Aku pun segera bergegas menuju halaman untuk menemuinya. Rasanya tak sabar lagi ingin mencecar dan menghakimi Mas Arif. Apalagi dia sudah jelas-jelas berbohong membawa nama Joko. Setelah Mas Arif memarkirkan sepeda motornya, aku pun segera mencium punggung tangannya. "Mas, sudah malam begini masih saja tetap pakai daster?" tegur Mas Arif dengan tatapan muak denganku.
Jam segini kan anak-anak sudah tidur. Apa tidak bisa berganti baju dan menyisir rambutmu yang sudah awut-awutan itu? Ucapan dari Mas Arif benar-benar menyulut emosiku. Dengan seenaknya dia berbicara seperti itu. Memang benar jika Sanum dan Gilang sudah tidur, tapi bukan berarti pekerjaanku selesai dan aku bisa bersantai sesaat. Padahal setelah ini aku masih harus mencuci setumpuk piring dan peralatan makan lainnya. Mas, anak-anakmu memang sudah tidur, Mas. Tapi bukan berarti aku bisa bersantai, berdandan dan bergaya dengan pakaian bagus. Masih ada pekerjaan yang sudah menanti dikerjakan. Aku capek, Mas. Seharian pontang-panting urus anak, urus rumah, dan kamu kemana seharian ini? Pergi seharian tanpa memperdulikan kami di sini? Bukannya menjawab pertanyaanku, Mas Arif langsung masuk ke dalam rumah. Dan tentu saja aku langsung mengekorinya dengan hati yang kesal. Mas, jawab pertanyaanku. Aku muak lihat kamu di rumah. Kamu tahu gak, penampilan kamu itu sama Marni, pembantunya Bu Haji Aminah, lebih cantik Marni daripada kamu. Marni saja yang kerjanya cuma jadi pembantu masih bisa ngerawat diri, masih bisa berdandan meskipun cuma ke tukang sayur. Sedangkan kamu, apa yang menarik dari kamu? Setiap hari daster, bau keringat, rambut bau, acak-acakan. Sambung Mas Arif yang terus mencaci dan menghinaku. Mau ngomong apa lagi? Masih mau ngomong? Gak punya waktu untuk sekedar menyisir rambut. Setiap hari aku selalu bantu kamu jagain anak-anak. Aku pulang kerja capek kepingin istirahat, tapi aku masih sempatkan jagain anak-anak. Supaya apa? Supaya kamu punya waktu istirahat, punya waktu untuk sekedar berdandan. Ucap Mas Arif seketika membuat air mataku berjatuhan. Ya, ucapannya sangat menusuk hati. Memang benar jika Mas Arif selalu menyempatkan waktu untuk bergantian menjaga Gilang dan Sanum agar aku bisa sedikit beristirahat. Tapi salahnya aku malah menggunakan waktu tersebut untuk membersihkan rumah kami yang tak pernah rapi. Kecuali di saat malam hari, di saat Gilang dan Sanum sudah tertidur. Oke, aku memang salah karena semenjak aku memiliki Gilang dan Sanum, aku tak pernah lagi merawat diriku dan berpenampilan cantik di mata suamiku. Lalu, struk belanjaan kamu itu bukan punya Joko kan, Mas? Itu struk belanjaanku. Pak Yosep yang memintaku untuk membeli barang itu untuk selingkuhannya. Puas kamu? Bentak Mas Arif kepadaku. Tangisku masih menjadi-jadi. Hatiku semakin hancur mendengar penjelasan Mas Arif. Ternyata itu adalah belanjaan milik Pak Yosep, bos Mas Arif di kantor. Dan kalau kamu masih nanya kemana aku pergi sehari ini, aku pergi karena ada tugas dari Pak Yosep yang harus aku kerjakan. Aku tidak mau menolaknya, karena Pak Yosep akan menaikkan jabatanku di kantor. Itu semua aku lakukan untuk siapa? Untuk kamu juga, Yana. Untuk anak-anak kita juga. Oke. Ternyata aku salah. Aku salah karena telah berprasangka buruk terhadap Mas Arif. Ya Allah, pantas saja suamiku sampai semarah ini padaku. Maafkan aku, Mas, ujarku dengan tangis terseduh-seduh. Tanpa menanggapi ucapanku, Mas Arif pun langsung berlalu menuju kamar. Malam ini Mas Arif tidur dengan posisi memunggungiku. Yang biasanya dia selalu tidur di sampingku, kali ini dia memilih tidur di dekat Gilang. Meskipun semalaman kami sempat bertengkar dan tidur saling berjauhan, pagi ini Mas Arif sudah mau menyapaku. Aku berangkat kerja dulu. Ini ada sedikit rezeki buat kalian. Ini ada uang tambahan belanja untukmu. Anggap saja sebagai ganti karena kemarin Mas gak ngajakin kalian pergi makan bakso. Pamit Mas Arif seraya memberikan 2 lembar uang 100 ribuan. Alhamdulillah, rezeki dari siapa, Mas? Dari Pak Yosep. Tapi ingat, kalian jangan keluar jauh-jauh. Kalau mau beli makanan, order lewat aplikasi online saja. Iya, terima kasih, Mas. Selesai berpamitan dengan kami bertiga, Mas Arif pun segera berangkat menuju kantornya. Setelah selesai menyuapi dan memandikan Gilang dan Sanum, aku langsung mengajak mereka berdua untuk berbelanja ke tukang sayur.
Sambil menggendong Sanum dan menggandeng Gilang, kami pun segera menuju tukang sayur yang biasa mangkal di depan rumah Bu Siva. Sesampainya di sana, ternyata sudah banyak ibu-ibu yang mengerumuni gerobak sayur Mang Jujung. Tentu saja selain untuk berbelanja, pasti mereka juga sedang bergosip. Aku pun segera ikut serta berkerumun bersama ibu-ibu lainnya. Bu, Mbak Yana, mau belanja apa Mbak? Ujar Bu Nining Bu RT di kompleks kami. Bu RT, ini mau lihat-lihat dulu Bu, masih bingung mau masak apa? Oh alah Mbak Yana kok semakin hari wajahnya semakin kusam toh. Timbal Mbak Muti yang mulutnya nggak bisa direm. Belum apa-apa ternyata sudah kena julid dan body shaming dari ibu-ibu. Ternyata bukan Mas Arif saja yang menilaiku semakin tidak cantik, tapi ibu-ibu lainnya juga. Ya kenyataannya memang begitu sih. Aku memang sudah tidak pernah lagi merawat diri. Jadi aku tak terlalu mau ambil hati dengan ucapan Mbak Muti, karena Mbak Muti berbicara sesuai fakta. Coba beli skincare yang dijual Mbak Mia. Saya pakai skincare jualannya Mbak Mia. Alhamdulillah, wajah saya semakin glowing, semakin cantik, ucap Mbak Muti seraya mengelus pipinya sendiri. Ya, aku akui jika wajah Mbak Muti memang cantik, putih, dan glowing. Ya wajar saja lah, karena dia adalah seorang janda, punya pekerjaan yang gajinya besar. Dia masih punya banyak waktu untuk merawat dirinya sendiri, dan masih punya penghasilan untuk membeli skincare serta peralatan makeup lainnya. Tidak seperti aku, yang hanya mendapat sisa uang 50.000 per bulan, yang hanya cukup untuk dibelikan bedak murah. Betul Mbak Yana, saya juga pakai, baru seminggu ini pakainya, tapi sudah mulai kelihatan kinclong, timpal Bu Nining. Zaman sekarang, istri itu harus pandai merawat diri Mbak Yana. Jangan jadikan anak sebagai alasan kita tidak bisa merawat diri. Nanti yang ada suami kita malah kabur, cari yang lebih bening. Sahut Budian, pemilik toko grosir terbesar di pasar. Wajar saja dia bisa berbicara seperti itu, karena dia memiliki 2 orang ART dan 1 orang babysitter. Yang pastinya dia bisa santai dan berleha-leha tanpa pusing dan repot memikirkan urusan anak dan rumah. Yang jelas berbeda denganku yang semuanya harus ku kerjakan sendiri. Betul Mbak, saya saja sampai sekarang masih terus usaha ngecilin badan, masih ikut Zumba tiap Sabtu sore. Mbak Yana ikut dong biar bodinya semakin bagus, biar Mas Arif semakin cinta. Tukas Bu RT. Aku pun refleks melirik perutku yang membuncit, dengan badan yang sedikit menggendut semenjak melahirkan 2 bocilku. Pakai skincare juga Mbak, beli di Mbak Mia, murah kok, malah bisa dicicil 2 kali. Harga sepaketnya cuma 200.000, dapat toner, krim siang, krim malam, sama sabun cuci muka. Jelas Mbak Muti. Melihat keglowingan wajah Mbak Muti seketika membuat diriku insecure. Aku merasa insecure karena saat ini wajahku memang kusam, banyak komedo dan flek hitam. Meskipun jerawat yang muncul hanya 1-2, tapi tetap saja membuatku insecure dengan keglowingan wajah Mbak Muti dan ibu-ibu lainnya. Oke, sebentar dulu. Ini ceritanya curhatan seorang istri ya. Jadi semaksimal mungkin Mas Nara kayak seolah-olah sedang curhat. Mas Nara seolah-olah mendalami karakternya. Jadi maaf kalau gaya bicaranya agak, ya kayak orang lagi ngobrol gitu, kayak orang lagi curhat, lagi nulis kayak gitu. Oke, lanjut. Oh gitu ya Mbak, coba nanti saya tanya ke Mbak Mia ya. Jawabku, iya Mbak, jangan sampai Mas Arif ngelirik perempuan lain karena kita sebagai istri selalu tampil butek dengan seragam daster setiap hari. Nanti malah seperti Mbak Titin sama Mas Ma'ruf. Ibu-ibu tahu ndak, rumah tangga Mbak Titin sudah di ujung tanduk loh. Mas Ma'ruf ketahuan selingkuh bu ibu. Sambung Mbak Muti.
Perkumpulan kami di gerobak sayur Mang Jujung pun berakhir dengan bergosip pria bersama. Ya, sesampainya di rumah, tiba-tiba aku kepikiran dengan tawaran skincare dari Mbak Muti. Sepertinya tak ada salahnya jika aku berusaha tampil cantik di depan suamiku dengan mencoba merawat wajahku dengan skincare. Apalagi skincare yang dijual oleh Mbak Mia bisa dicicil 2 kali. Apalagi setelah mendengar cerita perselingkuhan suami Mbak Titin, membuatku semakin takut dan was-was jika Mas Arif pun selingkuh juga, seperti suami Mbak Titin. Beli apa enggak ya? Ujarku sambil terus menimbang-nimbang keputusan membeli skincare. Setelah menimbang-nimbang dengan matang, akhirnya aku memutuskan untuk membeli skincare yang dijual oleh Mbak Mia. Tentu aku akan membelinya dengan sistem bayar 2 kali, atau lebih tepatnya adalah nyicil. Ya, zaman sekarang semuanya memang bisa dicicil. Tak hanya mobil dan rumah KPR saja yang bisa dicicil. Panci, teflon, sampai skincare pun juga bisa dicicil. Setelah menjemur pakaian sambil menggendong Sanum dan terus mengawasi Gilang, aku pun langsung menuju rumah Mbak Mia yang berada tak jauh dari rumah Mbak Muti. Tentunya kali ini masih tetap dengan berjalan kaki sambil menggendong Sanum dan menggandeng Gilang. Beberapa menit kemudian kami telah tiba di rumah Mbak Mia. Tok tok. Assalamualaikum Mbak Mia. Tak berapa lama kemudian Mbak Mia menyahuti salamku. Waalaikumsalam. Ada Mbak Yana. Silakan masuk Mbak. Nggak usah Mbak Mia, saya di luar saja. Suami Mbak Mia bekerja menjadi security di sebuah pabrik. Dia selalu kebagian shift malam. Oleh karena itu, jika siang hari seperti ini dia selalu berada di rumah. Ditambah lagi sifat suaminya yang masih suka genit, membuatku agak sedikit risih dengannya. Heran sih, padahal sudah punya istri, tapi masih saja suka genit dengan orang lain. Oh, ya sudah kalau begitu silahkan duduk Mbak. Terima kasih Mbak. Ada apa Mbak Yana? Kok tumben datang ke sini? Begini Mbak Mia, saya dengar dari Mbak Muti katanya Mbak Mia jualan skincare ya Mbak? Oh alah, bener? Bener Mbak, benar sekali. Nih, lihat Mbak, muka saya glowing, kinclong, putih. Nyamuk saja tidak berani dekat-dekat kok saking glowingnya. Sambung Mbak Mia seraya memamerkan wajah glowingnya kepada aku. Gak cuma skincare saja Mbak, pemutih badan juga ada kok. Masa wajahnya putih, tangan sama kakinya hitam dekil? Ya gak cocok dong. Jadi kalau mau maksimal ya beli skincare sama pemutih badannya sekalian. Harganya juga murah loh Mbak. Mursidah lah pokoknya. Masih aman di kantong kita untuk para ibu-ibu kaum mendang-mending, ucap Mbak Mia yang terus mempromosikan produk jualannya padaku. Daripada suntik putih mahal-mahal harganya jutaan, mending pakai pemutih yang saya jual. Lebih nampol putihnya, juga lebih cepat daripada suntik. Nih, Mbak Yana lihat sendiri kan tangan sama kaki saya? Putih kan? Ujarnya seraya memamerkan kulit tangan dan kakinya yang memang terlihat putih. Saya mau beli skincare saja Mbak. Oh, kalau untuk pemutih badan nanti dulu aja lah Mbak, saya belum ada uangnya, ucapku berterus terang. Kulit tangan dan kakiku memang sudah bersih sih, ya walaupun tidak seputih kulit Mbak Mia, tapi setidaknya tidak ada daki yang membuatnya terlihat dekil. Jadi lebih baik lain kali sajalah aku membeli pemutih badan tersebut. Toh uangnya pun belum ada jika aku paksakan untuk membeli saat ini juga. Ya, aku sudah jatuh cinta dengan hasil dari skincare tersebut. Meskipun harganya sangat murah dan perbandingan harganya jauh daripada skincare yang pernah aku pakai saat masih gadis dulu. Tak apalah, yang penting bisa membuat wajahku putih dan glowing seperti wajah Mbak Mia dan Mbak Muti. Tapi bisa kan kalau saya bayar 2 kali? Bisa sekali Mbak. Ini skincare-nya murah kok. Sepaketnya cuma 200.000. Sebentar ya, aku ambilkan dulu skincare-nya.
ujar Mbak Mia seraya berlalu masuk ke dalam rumahnya. Nah, ini skincare-nya Mbak. Sudah ada sabun cuci, sabun cuci lagi. Jadi baju dong. Oke, kita ulangi. Sudah ada sabun cuci muka, toner krim siang, sama krim malam. Dipakai tiap hari ya Mbak, biar cepet glowingnya kayak saya. Sambung Mbak Mia menjelaskan kepadaku. Ini skincare bagus loh Mbak, sudah BPOM dan sudah banyak yang pakai kok. Mbak Muti saja sudah 3 kali order. Ya, aku pun segera menerima skincare tersebut. Tapi setelah aku teliti, ternyata tidak ada nomor BPOM yang tercantum dalam kemasan krim tersebut. Krim yang dijual Mbak Mia hanya dikemas adanya dan tanpa merek. Hanya dibeli dengan tulisan krim siang, krim malam, toner, dan facial wash. Terlihat sangat meragukan. Tapi untuk saat ini tidak ada salahnya lah jika aku mencoba krim tersebut. Toh Mbak Mia sudah membuktikan hasilnya sendiri. Malah bukan Mbak Mia saja, Mbak Muti, Bu RT, dan ibu lainnya pun sama-sama glowing berjamaah juga. Lagi pula jika aku memaksakan untuk memakai skincare dengan merek yang kupakai saat masih gadis dulu, tentu saja isi kantongku tak akan cukup. Ya meskipun cukup, tapi lebih baik jika uang tersebut digunakan untuk membeli keperluan anakku lah. Untuk membeli pampers dan jajan Gilang misalnya. Saya bayar 100 dulu ya Mbak. Minggu depan saya bayar 100 lagi. Oke Mbak, saya terima ya. Semoga cocok dengan skincare-nya, biar makin disayang Mas Arif. Sambung Mbak Mia. Jangan lupa pakai memutih badannya juga Mbak, biar glowing maksimal. Apalagi kalau Mbak Yana mau ikut Zumba sama kami. Pasti badan Mbak Yana semakin bagus, semakin seksi seperti saya. Iya Mbak, insya Allah nanti kalau ada waktu saya ikut. Jangan nunggu kalau ada waktu Mbak. Kita ini sebagai istri memang kudu pinter-pinter bikin suami betah. Ya contohnya dengan merawat diri kita biar tampil cantik di hadapan suami. Biar suami kita nggak lirak-lirik sana sini. Ya kan Mbak? Aku pun hanya membalas ucapan Mbak Mia dengan senyuman kecil yang kupaksakan. Ya, padahal suami Mbak Mia sendiri masih suka genit denganku. Agak lain memang. Iya Mbak Mia, kalau begitu saya permisi dulu ya Mbak. Sama-sama Mbak. Setelah mendapatkan skincare tersebut, kami pun segera bergegas pulang. Rasanya tak sabar ingin segera memakai skincare tersebut agar aku bisa glowing seperti Mbak Mia dan Mbak Muti. Sesampainya di rumah, aku pun langsung memakai sabun cuci muka dari skincare tersebut. Lalu kemudian mengaplikasikan krim siangnya di wajahku. Bismillah, ikhtiar biar cantik di mata suami, ujarku sambil terus berkaca. Setelah memakai krim siang, aku segera melanjutkan aktivitasku sebagai ibu rumah tangga. Iya, apalagi kalau bukan memasak. Sambil memasak, sambil terus memantau Gilang dan Sanum yang sedang akur bermain bersama di atas tikar yang kubentangkan di depan TV. Selesai masak, aku segera menyuapi Gilang dan Sanum. Dan setelah itu menidurkan mereka berdua. Karena sekarang sudah masuk jam tidur siang mereka. Setelah mereka berdua tertidur, aku segera membereskan rumah. Membereskan semua mainan anak-anakku yang berserakan di mana-mana. Dan setelah itu dilanjut dengan cuci piring. Seperti inilah pekerjaanku seorang ibu rumah tangga. Tak ada habisnya. Setelah semua rapi, entah kenapa aku tak ingin ikut beristirahat dengan Gilang dan Sanum. Tiba-tiba hatiku tergerak untuk melakukan senam agar badanku langsing. Sebenarnya aku ingin sekali bisa ikut Zumba seperti ibu-ibu lainnya, agar badanku bagus dan langsing, tidak bergelambir seperti ini. Tapi apa daya, aku tak mungkin meninggalkan anak-anakku begitu saja. Akhirnya dengan bermodalkan video senam yang kutonton lewat YouTube lagi, dengan semangat 45, aku pun mengikuti setiap gerakan yang ada di dalam video senam tersebut. Sampai tak terasa, hampir 30 menit aku mengikuti setiap gerakan senam, hingga membuat keringatku bercucuran dan nafasku terengah-engah. Baru saja hendak mengakhiri video senam tersebut, Sanum pun tiba-tiba menangis dengan kencangnya. Aku pun berlari ke kamar dan langsung menyusuinya. "Shh, sayang mama di sini nak.
ujarku seraya mengelus lembut rambut anakku yang masih jarang-jarang. Saking lelahnya melakukan senam, aku pun ikut terlelap bersama kedua anakku, hingga aku tak sadar dan terbangun pukul 3 sore. Dan itu tandanya Mas Arif sebentar lagi kan pulang. Aku harus segera mandi, karena badanku bau kecut dan karena keringat. Namun saat hendak mandi, Sanum kembali rewel dan terus-terusan menangis. Dan Gilang pun ikut-ikutan merengek minta makan. Dan sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan ceritanya di part berikutnya. Dari saya mohon maaf bila ada salah kata atau dalam penyampaian cerita. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai jumpa di sore hari and see you. Ciao.